Assalamualaikum sahabat semua. Gimana nih kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu ya. Walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi sahabat semua baik banget. Udah setia menonton setiap episode di kanal SLMTTV. Untuk itu, SLMTTV mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada sahabat semua. Semoga Tuhan memberi rezeki dan kebahagiaan tiada hentinya untuk sahabat semua. Kali ini, secara khusus SLMTTV akan menceritakan alur film berjudul Youth yang sudah direquest oleh sahabat setia SLMTTV bernama Kak Momo Amalah. Buat Kak Momo, terima kasih ya sudah setia menyaksikan video-video SLMTTV, bahkan sampai diulang berkali-kali. Sahabat-sahabat SLMTTV lainnya juga terima kasih sudah menyimak Sahabat-sahabat SLMTTV yang lain juga terima kasih ya sudah menyimak semua video SLMTTV. Pokoknya, sarang ayo deh buat kalian semua. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi film yang mau diulas di SLMTTV, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jika memungkinkan, film favorit kalian akan dibuat ulasannya seperti milik Kak Momo ini. Film berjudul Youth ini menceritakan sosok pemuda tampan berusia tanggung yang berjuang demi seorang wanita yang dicintainya. Walaupun dirinya banyak menerima penghinaan dalam perjalanan hidup dan juga perjalanan cintanya. Lantas, berhasilkah ia mendapatkan cinta wanita yang disukainya? Dapetin jawabannya setelah ini ya. Klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria sedang melakukan pemujaan karena anak perempuannya akan segera menikah. Terlihat orang-orang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan. Kemudian terlihat pria tampan bernama Siva. Siva adalah calon pengantin pria yang akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi tak disangka pengantin wanita bernama Aruna kabur dengan mengirimkan selembar surat yang berisikan bahwa ia tidak ingin menikah dengan Siva yang bekerja sebagai seorang juru masak. Lalu ia pergi melarikan diri. Sontak keluarga dan tamu undangan di sana terkejut melihat calon pengantin wanita tak menampakkan batang hidungnya karena telah lari di saat hari pernikahan akan berlangsung. Kemudian terlihat beberapa orang sedang memperbincangkan pernikahan Siva yang gagal. Siva datang dan berkata dengan santai bahwa ia tak pernah menyesal pernikahannya dengan Aruna akan gagal. Kemudian terlihat ayah Aruna sangat sedih karena calon anak mantunya yaitu Siva akan pergi ke Chennai mencari pekerjaan bersama saudara laki-laki Aruna bernama Prabu. Ayah Aruna juga sedih karena merasa telah mempermalukan Siva di hari pernikahannya. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Siva dan Prabu telah sampai di depan rumah teman Prabu yang bernama Potachi. Mereka akan tinggal di rumah besar tersebut. Kemudian Prabu mengantar Siva ke kios buku untuk melamar pekerjaan di sana. Siva pergi menemui seorang pria untuk melakukan wawancara, tetapi hasil akhirnya Siva ditolak. Scene berpindah ketika Siva dan kedua orang teman Siva sedang berjalan. Mereka melihat seorang pria muda sedang diikat tangannya. Lalu mereka mencoba membebaskan pria tersebut. Ternyata pria muda itu adalah teroris, sehingga mereka dikejar-kejar oleh polisi. Siva dan temannya masuk ke dalam sebuah tempat yang sedang menyelenggarakan kegiatan fashion show. Mereka akhirnya menyamar. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik bernama Sandia dan dua temannya sedang menyaksikan acara tersebut. Tetapi ternyata Sandia diincar oleh beberapa pria mata keranjang. Minuman soda Sandia ditukar dengan minuman keras sehingga membuat Sandia mabuk. Saat menuju mobilnya, Sandia diikuti dan akhirnya diculik oleh pria mata keranjang tersebut. Namun aksi para pria jahat tersebut diketahui oleh Siva, dan akhirnya Siva mengejar mobil para pria penjahat dengan menggunakan kuda. Di sana Siva terlihat seperti hero Zoro. Dengan pakaian hitam bersayap, ia berhasil menghabisi para pria jahat tersebut dan menyelamatkan Sandia. Sebagai ungkapan terima kasih, Sandia mencium Siva. Sweet sweet. Siva dan seorang temannya datang ke toko buku milik Prabu. Tak lama Sandia datang. Siva sangat senang melihat Sandia dan berkata kepada temannya bahwa Sandia adalah wanita yang ia selamatkan dan menciumnya pada malam itu. Karena pengaruh minuman alkohol, Sandia lupa akan hal itu. Siva pun merasa sedikit sedih. Tapi Sandia mencoba mengingat kembali dan sepertinya ia pernah bertemu Siva. Akhirnya Sandia sadar bahwa Siva lah yang menolongnya waktu malam itu. Sandia kembali menghampiri Siva mengucapkan terima kasih lalu kemudian pergi. Pada suatu acara, Siva dan Sandia kembali bertemu. Siva begitu terlihat senang melihat Sandia.
Kemudian pada saat sedang berbincang tanpa adanya Ziva, Prabu dan temannya menceritakan hal-hal mengenai Siva. Dan Sandia terlihat sangat iba mendengar cerita tentang Siva yang banyak mengalami kemalangan. Lagi dan lagi Siva terus saja berjumpa dengan Sandia saat ingin cukur jenggot dan mengira pelayan adalah ibu Sandia. Saat sedang menambal ban dan berhasil meyakinkan Sandia bahwa ia akan memboncengnya menuju rumah pamannya walau di jalan harus berhadapan dengan monyet yang jahil. Sesampainya di rumah paman, Sandia membuatkan Siva dan pamannya kopi. Tapi Sandia lupa menambahkan gula sehingga kopi tersebut terasa pahit. Namun Siva berkata kopi buatan Sandia fantastis agar Sandia tidak kecewa. Kemudian Siva mendengar kata-kata pamannya bahwa Sandia akan menikah dengan orang yang pintar masak. Sontak hal tersebut membuat Siva senang dan matanya berkaca-kaca. Kemudian Siva dan Sandia terlihat pergi nonton berdua. Saat selesai menonton, Siva melakukan beberapa trik sulap yang sengaja ia persiapkan untuk memikat hati Sandia. Mulai dari es krim yang muncul kurang dari 1 menit dan kontak motor yang tiba-tiba jatuh dari atas. Saat sampai di depan rumah, selendang Satya dijamret seorang pria dari dalam bus. Siva berhasil mengejar dan menangkap pria yang mengambil selendang Sandia dan membuat pria itu malu dengan menyuruh pria itu bertelanjang di depan umum. Tetapi Sandia malah memarahi Siva karena Siva memukuli pria yang menjamret selendangnya dan berkata jika ia memukul pria itu berarti Siva sama saja seperti pria tersebut. Sandia pun masuk ke dalam rumah. Kemudian ibu berkata kepada Sandia mengapa selendangnya robek. Sandia membohongi ibu dan berkata bahwa selendangnya terjepit di mobil. Tapi ibu tak percaya, sebab beberapa hari ini Sandia tak pernah naik mobil. Lalu Sandia memikirkan Siva. Ia coba menelpon Prabu menanyakan apakah Siva ada di sana. Kemudian Prabu menjawab bahwa Siva sedang kurang sehat. Sandia lalu mendatangi Siva membawakan beberapa makanan untuk Siva yang katanya Prabu sedang kurang sehat. Kemudian saat sampai di rumah, Sandia menemui Siva sedang dalam keadaan sehat, malah sedang menari-nari. Melihat kedatangan Sandia, Siva langsung berhenti menari dan mengajak Siva duduk. Tak lama datanglah 2 orang teman Siva dan Siva mencoba mengusir temannya karena mengganggu waktunya bersama dengan Sandia. Tak lama kemudian Sandia ingin pulang, tapi Siva melarangnya dan berkata akan memasakkan makanan untuknya. Siva terlihat sangat jago saat menghidangkan makanan. Tak lama kemudian turun hujan dan Sandia berkata kepada Siva bahwa ia sangat menyukai hujan dan juga bintang, walaupun mereka tak pernah muncul bersamaan. Kemudian Siva berkata bahwa ia ingin memperlihatkan hujan dan bintang bersamaan kepada Sandia. Sandia menutup mata, kemudian saat Siva menyuruh Sandia untuk membuka matanya, Sandia terkejut. Ternyata Siva menyiapkan tempat makan yang begitu spesial untuk mereka berdua. Tempat tersebut memperlihatkan bintang saat hujan. Sandia terlihat sangat bahagia, begitupun juga dengan Siva. Scene berpindah, Siva dan kedua temannya sedang bermain bowling. Tak lama Sandia datang. Ia mengundang Siva dan kedua temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan ia berkata bahwa akan memberikan kejutan kepada Siva. Siva sangat senang akan hal itu. Kemudian saat malam pesta, ayah Sandia mengumumkan bahwa Sandia akan bertunangan. Siva saat itu terlihat sangat bahagia. Ia kira Sandia akan bertunangan dengannya. Sebab ayah Sandia berkata bahwa tunangannya berada di barisan penonton. Dan Siva ada di sana. Namun malang ternyata calon tunangan Sandia bukanlah Siva, tetapi pria yang keluar dari barisan penonton dan naik ke panggung bernama Pratap. Siva terlihat sangat kecewa lalu pergi. Sandia tak menemui keberadaan Siva dan menanyakan kepada 2 teman Siva. Siva ada di mana? Sandia mencari Siva, ternyata Siva ada di kolam renang. Saat itu, Sandia berkata mengapa Siva ada di luar. Sedang apa ia ada di sana. Raut wajah Siva terlihat begitu sedih. Sandia menanyakan apa yang terjadi kepada Siva. Siva menjawab bahwa ia mencintai Sandia. Dan Sandia pun terkejut. Siva terus memikirkan Sandia dan begitupun sebaliknya. Sandia menelpon Prabu menanyakan Siva. Tak lama Sandia mendatangi Siva. Sandia berkata bahwa ia menganggap Siva hanya sebagai sahabat, tak lebih dari itu. Oh, kasihan. Kemudian Siva bertanya apa artinya ciuman malam itu. Dan apa artinya ketika pada saat di rumah pamannya, Sandia berkata bahwa ia akan menikah dengan juru masak. Di beberapa situasi, Sandia membuat Siva baper atas semua perlakuan Sandia kepadanya. Tapi ternyata Sandia malah bertunangan dengan pria yang bernama Pratap. Kemudian terlihat Prabu datang ke rumah Sandia dan akan melaksanakan acara makan bersama dengan keluarga Sandia. Setelah dari makan bersama, Pratap menanyakan siapa pria yang bersama Sandia pada malam pesta. Sandia menjawab pria itu bernama Siva dan Siva adalah temannya. Pratap kembali datang ke rumah Sandia dan mengajaknya untuk keluar.
Ternyata mereka mendatangi sebuah kafe. Saat tiba mereka bertemu dengan Prabu dan kemudian di sana juga ada Shiva. Tak lama terlihat ada suami istri bersama anaknya yang sedang makan dan diajak beberapa pria nakal. Karena geram, akhirnya Shiva memberi pelajaran kepada para pria nakal itu dengan menghajarnya. Shiva dan teman-temannya diusir dari tempat itu. Shiva dimarahi oleh Prabu mengapa ia meluapkan amarahnya kepada para pria itu. Shiva menjawab, ia tidak bisa melihat orang yang sedang dalam kesulitan. Para pria nakal itu mengganggu keluarga yang sedang makan, dan ia tak bisa membiarkannya begitu saja. Terlihat Sandhya lagi-lagi terpesona atas perkataan Shiva yang ia dengar. संध्या अब चले भी Scene berpindah, Shiva mendapat telepon dari kantor polisi. Shiva segera mendatangi kantor polisi. Betapa terkejutnya ia ketika ia menemukan Aruna, calon pengantinnya dulu yang kabur di hari pernikahannya. Ternyata Aruna dibawa ke kantor polisi karena akan melakukan percobaan bunuh diri. Ternyata Aruna merasakan nasib yang sama seperti pada saat ia meninggalkan Shiva di hari pernikahan mereka. Kena karma lah ya. Ia pun ditinggalkan pasangannya saat akan melangsungkan pernikahan. Shiva kemudian membawa Aruna ke rumah Prabu. Prabu pun terkejut mengapa Shiva membawa Aruna setelah apa yang ia lakukan kepada Shiva di hari pernikahannya. Kemudian Prabu menelpon keluarganya dan berkata bahwa Aruna ada di rumah Prabu. Orang tua Aruna sangat marah kepada Aruna karena telah membuat malu keluarga dan berusaha mengusirnya. Di sana Shiva membela Aruna. Ia berkata bahwa Aruna bersikap seperti itu karena ayah Aruna tak pernah memahami perasaan anak perempuannya. Sedang sedih atau senang, terkadang mereka tak peduli. Anak perempuan hanya diperbolehkan tunduk atas apa yang dikatakan orang tuanya tanpa memikirkan sebab akibatnya. Dan mungkin hal itu yang membuat Aruna kabur saat pernikahan akan berlangsung. Kemudian terlihat Shiva mencoba menghibur Aruna yang sedang sedih, walaupun apa yang telah dilakukannya kepada Shiva. Di sana juga terlihat kehadiran Sandhya. Pada scene selanjutnya, Sandhya dan Pratap pergi ke toko untuk membeli emas. Sandhya sedikit kesal karena ia harus mengikuti setiap apa yang dipilih oleh Pratap. Tak lama setelah itu mereka keluar dari toko. Sandhya menunggu Pratap di mobil. Kemudian terlihat Aruna dan Prabu sedang berjalan dan melihat Sandhya sedang berdiri sendirian. Aruna dan Prabu menghampiri Sandhya dan berkata apa yang sedang ia lakukan di sana. Sandhya berkata bahwa ia sedang menunggu seseorang. Betapa terkejutnya Aruna, ternyata orang yang ditunggu oleh Sandhya adalah kekasihnya yang pergi saat hari pernikahan mereka. Ya, dia adalah Pratap, calon suami Sandhya. Aruna hanya bisa terdiam dengan mata yang berkaca-kaca dipenuhi rasa kecewa kepada Pratap. Selanjutnya Pratap mendatangi kediaman Prabu dan menemui Aruna. Mengatakan beberapa hal mengapa ia meninggalkan Aruna. Ternyata perkataan Pratap didengar oleh Shiva. Shiva pun marah dan hampir menghajar Pratap. Kemudian Shiva mengusir Pratap. Shiva adalah sosok yang sangat baik walau apapun yang telah dilakukan Aruna kepadanya. Kemudian terlihat Shiva sedang berada di kediaman Paman Sandhya. Sembari Paman Sandhya menceritakan hal-hal mengenai Sandhya. Tak lama Sandhya datang untuk mengantarkan undangan kepada pamannya. Setelah itu Shiva langsung pergi. Sandhya mengejar Shiva dan memberikan undangan kepada Shiva untuk datang ke pernikahannya. Tetapi Shiva menolaknya. Ia berkata ia tak akan tahan melihat gadis yang dicintainya bersanding dengan pria lain. Kemudian Shiva berkata kepada Sandhya mengenai pernikahannya. Dan berkata apakah pria yang ia nikahi akan mendukungnya selamanya? Sandhya terlihat sangat bingung. Ia terus-menerus memikirkan perkataan Shiva. Kemudian terlihat orang tua Aruna akan membawa Aruna pulang ke rumahnya. Shiva memberikan keberanian kepada orang tua Aruna untuk tidak membawa lagi anaknya pulang. Aruna terlihat sangat sedih dan menyesal atas apa yang ia lakukan kepada Shiva. Aruna telah mempermalukannya tetapi Shiva menerimanya dengan lapang dada. Scene kemudian berpindah. Sehari sebelum pernikahan Sandhya berkata kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin menikahi Pratap. Ia mencintai Shiva. Kemudian ayah Sandhya menolak untuk membatalkan pernikahan. Ia mendatangi Shiva dan berpikir bahwa Shiva yang membuat putrinya berubah pikiran. Setelah sampai di kediaman Shiva, ayah Sandhya memberi Shiva cek sebesar 10 juta agar Shiva menjauhi Sandhya. Namun Shiva menolaknya. Pada saat hari pernikahan, Sandhya melarikan diri dan menemui Shiva, lalu mengaku kepadanya bahwa dia juga mencintai Shiva. I love you. Sandhya ingin menikah dengan Shiva, tapi Shiva justru membawanya kembali ke tempat pernikahan. Sebelum upacara dimulai, Shiva memanggil Pratap ke sebuah ruangan dan menutup pintu.
Ketika pintu dibuka, Siva dan Pratap telah berganti pakaian. Siva sekarang dalam pakaian pengantin pria, sementara Pratap dalam pakaian biasa. ये दूल्हा कैसे बदल गया? हाँ सच में कुछ पता नहीं चल रहा है. लीजिए फूल डालिए. Siva kemudian menikahi Sandia pada hari pernikahan itu. Pada malam pernikahan mereka, Ziva mengungkapkan kepada Sandia apa yang sebenarnya terjadi antara Pratap dan juga dirinya di dalam kamar. Ternyata Ziva menawarkan cek ayah Sandia kepada Pratap dengan imbalan Pratap mau membatalkan pertunangannya. Tawaran tersebut kemudian diterima oleh Pratap. Akhirnya Pratap membiarkan Ziva yang menikahi Sandia. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Youth. Sebuah kisah cinta yang sangat memukau ya. Sosok Siva ini digambarkan sebagai lelaki yang sangat baik dan juga penyabar. Semoga Kak Momo Amalah dan sahabat yang lain mendapat jodoh yang sifatnya sama seperti Siva ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah setia menonton SLMT TV. Ingat juga untuk selalu share dan ajak sahabat serta keluarga untuk like, komen, dan subscribe SLMT TV. Sampai ketemu di video lainnya ya sahabat. I love you all. Wassalamualaikum.